Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Safira Fitria. Saya adalah mahasiswi semester 2 Program Studi Ekonomi Syariah, Konsentrasi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara aplikasi regresi linear sederhana dengan menentukan koefisien determinasi dan menentukan uji T menggunakan program SPSS. Jangan lupa simak video ini sampai habis ya. Baiklah, sebelum masuk ke tutorial, kita lihat terlebih dahulu tujuan penggunaan dari analisis regresi linear sederhana. Menurut Supardi, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pola variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan koefisien determinasi dan juga cara menghitung uji T. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu koefisien determinasi. Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dan hasilnya dalam bentuk persentase. Untuk mencari koefisien determinasi, rumus yang digunakan adalah R pangkat 2 dikali 100%, namun di sini kita tidak akan menghitung secara manual, tapi kita menggunakan aplikasi yaitu SPSS. Sebelum ke aplikasi SPSS, di sini terdapat contoh soal yang datanya akan kita input ke dalam aplikasi SPSS, yaitu perusahaan karya maju sejahtera ingin melihat pengaruh disiplin kerja terhadap para kinerja karyawannya. Dan dapat kita lihat bahwa di sini terdapat dua tabel, yaitu tabel X dan tabel Y. Dan dapat kita lihat juga bahwa N atau datanya sebanyak 20 data. Baiklah, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Seperti ini tampilannya. Langkah selanjutnya, dari contoh soal dan data yang ada tadi, kita lakukan copy paste ke dalam tabel SPSS ini. Setelah itu, kita klik variable view dan kita ubah. Kolom pertama kita ubah jadi huruf X, dan yang kedua kita ubah menjadi huruf Y. Dan pada kolom label kita ubah menjadi variabel yang kita pakai, yaitu disiplin kerja. Dan yang kedua kinerja karyawan. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Untuk mendapatkan data yang kita butuhkan, yaitu koefisien determinasi, ada pun caranya. Yang pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Dan menjadi seperti ini tampilannya. Kemudian kita lakukan lagi pemindahan. Untuk variabel disiplin kerja kita masukkan ke independen, dan untuk variabel kinerja karyawan kita masukkan ke dependen. Setelah itu klik OK, dan muncul hasilnya seperti ini. Banyak tabel-tabel, tetapi kita hanya menggunakan satu tabel karena kita mau melihat koefisien determinasi, jadi kita menggunakan tabel yang model summary. Kita copy pastekan dulu ke Word. Dan ini hasilnya. Ini adalah tabel yang dimana kita bisa melihat koefisien determinasi pada R-square yang sudah saya tandain kuning, dan koefisien determinasinya adalah 0,773. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, yang mana tadi rumusnya adalah R pangkat 2 dikali 100% sama dengan 0,773 kali 100% sama dengan 77,3%. Yang dimana berdasarkan perhitungan tersebut diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 77,3%, yang artinya variabel disiplin kerja memberikan kontribusi sebesar 77,3% terhadap variabel kinerja karyawan, sedangkan sisanya sebesar 22,7% disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Kita masuk ke topik pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara menghitung uji T.
Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sebagai pembanding, untuk melihat pengaruh yang signifikan, maka digunakan kriteria taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05 dan membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Kita kembali lagi ke hasil data SPSS yang sudah kita cari tadi. Karena sekarang kita mau menentukan T hitung, maka tabel yang kita gunakan adalah tabel koefisien. Kita copy pastekan dulu ke Word. Dan ini tadi sudah kita copy paste. Dan untuk melihat T hitung, kita bisa melihat pada kolom T yang sudah saya tandain dengan warna kuning, yaitu uji T-nya dapat hasil 7,818. Setelah menemukan T hitung, selanjutnya kita mencari hasil dari T tabel, yang dimana rumus T tabel adalah N dikurang 2, sama dengan 20 dikurang 2. 20 itu diambil dari jumlah data yang kita gunakan tadi. Ada 20 data, maka N adalah 20 dan dikurangi 2. 2 itu dari jumlah variabel yang kita gunakan. 20 dikurang 2 hasilnya adalah 18. Langkah selanjutnya, kita lihat pada distribusi tabel T. Karena hasilnya tadi adalah 18, maka kita lihat pada kolom DF itu yang angka 18. Kemudian karena taraf signifikan kita adalah 5% atau 0,05, maka kita dapat 1,734. Setelah menemukan hasil dari T hitung dan T tabel, kita menuju langkah terakhir, yaitu kita di sini memiliki dua kriteria. Dan dari hasil T hitung dan T tabel tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai T hitung 7,818 lebih besar dibandingkan T tabel 1,734. Sesuai dengan kriteria, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, berarti H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat pengaruh positif dan signifikan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Demikianlah video tutorial kali ini, semoga dapat dimengerti dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dibantu dengan menyampaikan melalui kolom komen. Dan terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.